Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya kalau kita boleh sehat sampai hari ini, kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau fokuskan hidup kita kepada Dia, karena hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Nah, kami percaya Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, yang siap bersukacita berikan sorak-sorak yang lebih meriah lagi dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus cukup baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, anugerah-Mu sudah memimpin jemaat-Mu datang di tempat ini. Hamba percaya ini bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat puji-pujian, terima kasih buat penyembahan, WL, singer, pemain musik, semuanya yang Kau sudah pakai, talenta-talenta yang Kau sudah akan beri, sudah menjadi berkat buat kami semua, dan menjadi satu bawaan dupa yang harum naik ke hadirat Bapa di surga. Percaya Tuhan memberkati ibadah kami pada siang hari ini, dan kami semua pulang bersama dengan Tuhan yang selalu menyertai kita. Semua pekerjaan roh jahat yang bukan berasal dari Tuhan, roh-roh duniawi, roh-roh kedagingan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan. Biar kuasa darah Kristus yang berkuasa itu mensucikan segala pikiran, perasaan, dan hati kami. Kami pulang semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan dengan percaya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak ini, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau pada sore siang hari ini kita boleh diizinkan kembali untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, dan meninggikan namanya. Dan saya percaya kekuatan yang berasal dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan turun atas kita semua, sehingga tidak ada satupun kekuatan dari kuasa kegelapan yang mampu untuk menggoyahkan posisi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kemarin diingatkan oleh Ibu adik saya lansia bahwa nanti ada penutupan jalan lagi, sedangkan nanti ada baptisan sedikit. Maka saya mungkin akan mempersingkat sedikit firman supaya nanti jangan sampai nanti jalan ditutup kembali. Dengan hormat, mari Bapak Ibu kasih Tuhan kita bangkit berdiri. Kita membaca ayat mas yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi di sini dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kata kunci di sini sebetulnya jika Allah di pihak kita. Kalau masih jika, mungkin bisa tidak, juga bisa iya. Karena di sini dikatakan jika. Tapi saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa saya teringat kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah, untuk supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Malaikat dicipta tidak serupa dengan teladan Allah. Sebab itu sekali malaikat jatuh dibuang, tapi manusia jatuh dicari oleh Allah. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara dan dikasih Tuhan, sebagai karya dari Allah sendiri yang diciptakan menurut serupa dan teladan dari Allah sendiri, maka ada hidup Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada zoe, ada hidup kekekalan yang diciptakan Allah bagi saudara dan saya pada siang hari ini. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sejak manusia Adam dan Hawa dicipta menurut serupa dan teladan Allah,
Tapi dia sudah memilih untuk jatuh dalam dosa. Tapi Allah terus mencari kepada pribadi-pribadi yang merindukan untuk selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Allah terus mencari dari generasi kepada generasi, dari generasi kepada generasi. Banyak generasi yang hilang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi Allah menemukan Henokh sebagai generasi yang merindukan untuk mencari Tuhan, merindukan untuk bisa memiliki satu hubungan dengan Tuhan, yang diciptakan serupa dengan teladan Allah. Allah mendapatkan Henokh. Terus Allah mencari dari generasi kepada generasi, mendapatkan Henokh, dan terus mencari generasi pada generasi, mendapatkan Nuh. Terus Allah mencari generasi-generasi yang bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, sebab kita dicipta menurut serupa dan teladan dari Allah. Mendapatkan Henokh. Banyak generasi yang hilang, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini terus Allah mencari generasi ke generasi, sehingga mendapatkan kita sebagai pribadi-pribadi manusia yang dibentuk menjadi manusia ilahi, serupa dengan teladan anaknya. Jadi kita pada siang hari ini yang hadir di tempat ini adalah hasil dari karya Roh Kudus, hasil dari karya Allah sendiri yang sudah menurunkan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk supaya mendapatkan kembali pribadi-pribadi yang selalu merindukan Tuhan untuk memiliki hubungan dengan Dia. Sebab itu dikatakan bahwa berkali-kali saya sampaikan, kekristenan bukanlah satu agama, tapi adalah satu hubungan yang nyata antara penciptanya, Allah sebagai pencipta langit dan bumi, dengan umatnya yang dicipta menurut serupa dan teladan Allah. Sehingga pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua memiliki satu posisi yang kuat. Apapun yang sedang terjadi, mungkin dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun pergumulan, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Pasti kita dikuatkan oleh Tuhan dan akan mengalami kemenangan daripada kemenangan. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah kata-kata jika Allah di pihak kita. Ini kata kunci dari seringkali kalimat ini hanya sepintas, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita. Padahal sebetulnya tidak selalu Allah itu di pihak kita. Kalau penyertaan itu sudah pasti, penyertaan kita, penyertaan Allah, kita tidak perlu berbuat apa-apa, karena memang menjadi kerinduan Tuhan. Allah selalu mau menyertai kita, Allah selalu mau memimpin kita, Allah selalu menyertai kita, sebab itu menjadi kerinduan Tuhan. Seperti saya katakan tadi dalam awal, bahwa Allah mencari manusia setelah manusia memilih dosa, memilih untuk melanggar perintah Allah, terhilang manusia, tapi terus dicari. Sebab itu Immanuel, Allah selalu beserta kita. Tapi soal Allah di pihak kita, itu menjadi hal yang berbeda. Sebab jikalau Allah ada di pihak kita, maka kemenangan dan kemenangan dan kemenangan pasti akan terjadi. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini, pulang dengan Allah ada di pihak kita. Karena kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Semua persoalan hidup, semua persoalan-persoalan pergumulan sehari-hari yang kita hadapi, pasti akan mengalami kemenangan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Penghiburan, kelepasan, pembaharuan, pemulihan pasti akan terjadi karena Allah ada di pihak kita.
bukan hanya sekedar yang dibutuhkan penyertaan Allah. Sekali lagi, kalau penyertaan Allah itu memang sudah menjadi kerinduan hati Tuhan. Tapi kalau di pihak Allah itu menjadi hal yang lain. Karena kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian kita dalam hari kesehari. Saya memberikan contoh Bapak Ibu dikasihi Tuhan soal pihak dan penyertaan Tuhan dan keberpihakan Tuhan. Jadi jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi yang kita butuhkan bukan hanya penyertaan, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Seperti contoh dalam Mazmur pasal 116, pasal 118, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di sini dikatakan bahwa Mazmur 118 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini kalau Tuhan ada di pihak kita. Jadi bukan hanya sekedar penyertaan saja, tapi Tuhan di pihak kita. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini Tuhan di pihak kita. Lalu dikatakan, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Jadi contoh dari Mazmur ini saya sampaikan. Saya teringat akan peristiwa Yeriko, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yeriko adalah kota yang mustahil untuk bisa dikalahkan. Yeriko adalah kota yang mustahil untuk bisa ditaklukkan. Sebab bentengnya saja begitu teguh. Bentengnya begitu kuat. Tidak mungkin dikalahkan. Tapi kenyataannya Yeriko bisa dipatahkan. Yeriko bisa dikalahkan karena bangsa Israel ada di pihak Tuhan. Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Sebab itu Yeriko bisa dikalahkan. Juga hal yang kedua, Daud. Daud bisa mengalahkan Goliat. Selama 40 hari, kalau saya boleh katakan ini adalah satu hal yang ajaib dan anti klimaks. Selama 40 hari, Goliat menantang siapa yang berani melawan dia. Tidak ada satupun yang berani melawan Goliat saat itu selama 40 hari. Tapi Daud hanya beberapa jam saja Daud mengalahkan Goliat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu apa? Karena Allah ada di pihak Daud. Maka Goliat dengan begitu mudah dikalahkan oleh Daud. Karena Allah ada di pihak Daud. Lalu kita teringat lagi Gideon. Gideon adalah bukan pertempuran kalau boleh saya katakan. Gideon hanya membawa buli-buli dan obor, Bapak Ibu kasih Tuhan. Musuhnya adalah ribuan orang. Tapi Gideon hanya 300 orang. Dia bisa mengalahkan ribuan orang. Itu karena apa? Bukan karena kekuatan dari Gideon, tapi karena Allah ada di pihak Gideon. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini kita berharap dan saya yakin Tuhan ada di pihak Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi bukan hanya sekedar penyertaan. Kalau penyertaan Tuhan itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk Dia selalu menyertai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi kelihatannya
pasif. Kalau Tuhan hanya beserta dengan kita, itu memang sehari-hari Tuhan beserta kita. Tapi kalau penyertaan Tuhan, itu adalah hal yang lain lagi. Karena sebab itu di sini dikatakan ayat Mas, jika Allah di pihak kita. Jadi kata kuncinya adalah jika. Kalau jika bisa tidak, bisa iya. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dan saya hadir di tempat ini adalah hasil dari karya Allah yang sudah mendapatkan manusia yang dicari dari generasi pada generasi sampai dengan generasi kita saat ini. Kita didapatkan Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerinduan untuk selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Allah selalu beserta dengan kita. Tetapi hal yang berbeda adalah jika Allah ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, maka kemenangan-kemenangan itu akan menjadi bagian kita dalam apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau saya boleh membedakan, kita ingat akan kasus kota Ai. Kota Ai adalah kota yang kedua setelah Yeriko. Ai adalah kota yang kecil sebetulnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi karena tidak di pihak Tuhan, kita baca dalam Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7. Di sini kita boleh melihat bagaimana perbedaan Allah di pihak kita dan Allah yang tidak menyertai kita, yang tidak di pihak kita. Jadi bukan hanya menyertai, tapi di pihak kita. Allah di pihak kita. Ini Allah tidak menyertai bangsa Israel. Sebab itu kota Ai yang jauh lebih kecil dari Yeriko. Yeriko yang sudah saya katakan tadi memiliki benteng yang kuat, sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk dikalahkan. Tetapi dengan begitu mudah Yeriko bisa dikalahkan dan diduduki, karena Allah ada di pihak bangsa Israel. Tetapi kota Ai yang jauh lebih kecil dari Yeriko, Allah tidak menyertai bangsa Israel. Ai tidak bisa dikalahkan. Justru bangsa Israel yang dikalahkan oleh bangsa Ai, karena Allah tidak di pihak bangsa Israel saat itu. Jadi saya di sini boleh membedakan dan boleh melihat bagaimana perbedaan jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita. Jadi Allah di pihak kita adalah satu hal yang berbeda dengan penyertaan Tuhan. Kalau sekedar dengan penyertaan Tuhan, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau Allah di pihak kita, itu adalah Allah yang aktif bekerja untuk menyatakan eksistensinya, untuk menyatakan bagaimana Allah itu berkarya bagi umatnya. Dalam kitab Yosua pasal 7 dikatakan di sini, Allah tidak memihak Israel. Allah tidak memihak bangsa Israel. Dikatakan di sini Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Tetapi orang Israel berubah setia. Bangsa Israel berubah setia. Sebab itu Allah murka kepada bangsa Israel. Bangsa Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Allah memerintahkan untuk hanguskan, hancurkan. Jangan diambil itu barang jarahan. Allah mengalahkan bangsa Israel dan memerintahkan untuk jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu
lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi Allah di pihak bangsa Israel menjadi tidak berpihak karena bangsa Israel melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet-Aven di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu bersama dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Memang Ai kota yang kecil, sebab itu mereka merasa bahwa Yeriko yang begitu hebat, Yeriko yang begitu besar, bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan. Maka kota Ai ini mereka bilang, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang saja pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebraim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Coba kita perhatikan 2 peristiwa ini. Di satu pihak Allah di pihak bangsa Israel, sehingga kota Yeriko yang begitu besar, bentengnya yang begitu kuat, sulit untuk ditaklukkan dan sulit untuk ditembus, tapi bisa dihancurkan karena bangsa Israel ada di pihak Allah, ada di pihak bangsa Israel. Tetapi Ai, kota yang kecil, tidak dapat dikalahkan karena Allah tidak memihak bangsa Israel. Yeriko dikalahkan hanya dengan ketaatan, Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau Allah bilang berputar, mereka jalan berputar. Kalau Allah bilang jangan bersuara, mereka diam. Jadi ketaatanlah yang menjadikan bangsa Israel di pihak Allah. Diam, mereka diam. Hari pertama suruh berputar 1 kali. Hari yang ke-7 berputar 7 kali. Dan pada hari yang ke-7 bersorak dan tiup sangkakala. Maka tembok negeri Yeriko hancur, dan kota Yeriko begitu mudah bisa dikalahkan dan diduduki. Itu karena hasil daripada ketaatan. Tetapi Ai, kota yang jauh lebih kecil daripada Yeriko, karena tidak taat kepada Allah, Allah tidak di pihak bangsa Israel, sehingga Ai tidak dapat dikalahkan. Kota yang jauh lebih kecil daripada Yeriko. Sebab itu saya katakan tadi, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tetapi kata kunci dari ayat ini adalah jika. Jika bisa tidak, bisa iya. Seperti saya berikan contoh tadi, Allah tidak memihak kepada bangsa Israel saat menghadapi Ai, tetapi Allah berpihak kepada bangsa Israel saat Yeriko dikalahkan, karena di situ ada pihak Tuhan.
Daud mustahil bisa mengalahkan Goliat. Yeriko juga mustahil bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Tapi yang mustahil menjadi tidak mustahil karena apa? Ada Allah di pihak bangsa Israel. Daud bisa dikalahkan oleh Goliat, hal yang mustahil, tapi menjadi tidak mustahil karena apa? Allah ada di pihak Raja Daud, ada di pihak Daud. Gideon dengan hanya sekian ratus orang melawan beribu-ribu orang bisa mengalahkan karena ada Allah di pihak Gideon. Sebab itu, bagaimana supaya Allah bisa memihak kita? Dan bagaimana Allah tidak di pihak kita? Allah tidak bisa di pihak kita kalau kita tidak menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita diajar pada pagi hari ini untuk kita selalu menyelaraskan diri dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhanlah yang menjadikan Allah itu ada di pihak kita. Ai tidak bisa dikalahkan karena tidak menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan adalah hal yang terpenting untuk kita bisa mengalami bagaimana Tuhan itu ada di pihak kita. Menyelaraskan kehendak Tuhan, menyelaraskan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, merupakan upaya dan usaha dan kerinduan untuk kita selalu menyelaraskan hati kita, hidup kita dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa melawan hakikatnya sendiri, yaitu kebenarannya dan kekudusannya dan keadilannya, sehingga kehendak kita tidak bisa selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga Allah di pihak kita perlu kita menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah bagaimana supaya Allah itu Tuhan ada di pihak kita adalah satu hal yang pertama, selaraskan dirimu dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah satu kehendak di mana kerinduan hatinya yang selalu kita kerjakan. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa roh berkehendak tetapi tubuh lemah. Selaraskan hidupmu selalu dengan kehendak Tuhan. Sebab seringkali yang menjadi kegagalan bangsa Israel masuk dalam negeri perjanjian adalah mencobai Allah. Mencobai Allah adalah memaksakan kehendak Tuhan dengan pelanggaran, memaksakan kehendak Tuhan dengan tidak apa yang menjadi kehendak Tuhan, memaksakan. Sebab itu doa-doa kita, seringkali pergumulan-pergumulan dalam hidup kita belum mendapatkan jawaban. Menjadi satu pergumulan dalam usaha, dalam pekerjaan rumah tangga, dalam bisnis, kita belum mendapatkan jawaban, belum mendapatkan apa yang kita harapkan, karena kita tidak menyelaraskan diri dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita memaksakan untuk kehendak Tuhan itu kita langgar. Kita berdoa, doa kita tidak jawab. Doa kita mungkin belum bisa dijawab oleh Tuhan, menjadi satu pergumulan karena memang tidak selaras dengan apa menjadi kehendak Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, biarlah satu hal yang pertama, selaraskan hati dan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Tuhan ada di pihak kita. Ai tidak bisa dikalahkan karena tidak selaras dengan apa menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Yeriko, Daud bisa dikalahkan. Yeriko bisa dihancurkan dan dikalahkan karena ada Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Tuhan ada di pihak Daud. Tuhan ada di pihak Gideon. Sebab itu
pada pagi hari ini kita diingatkan, kita sebagai generasi yang sudah didapatkan oleh Tuhan, untuk Tuhan mau memiliki satu hubungan pribadi dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, memiliki satu hubungan pribadi dengan kita. Itu jaminan yang kuat untuk Tuhan ada beserta dengan kita. Dan untuk Tuhan beserta dengan kita, kita tidak perlu melakukan apa-apa, karena memang itu menjadi kerinduan Tuhan. Tetapi untuk menjadi supaya Tuhan ada di pihak kita, kita harus menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Jadi hanya dengan ketaatan, sekali lagi saya katakan, Yeriko bisa dikalahkan. Tuhan hanya memerintahkan untuk berputar, dan mereka berputar. Tuhan hanya memerintahkan untuk diam, jangan bersuara, mereka diam. Tuhan hanya memerintahkan untuk berputar pada hari yang ke-6 hari 1 kali. Mereka berputar 1 kali mengelilingi kota Yeriko. Pada hari yang ke-7 berputar 7 kali dan bersorak, hiup nafiri sangkakala, dan bersorak-sorai. Yeriko dapat dihancurkan dan temboknya bisa dihancurkan. Yeriko bisa dikalahkan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah sekarang kita tahu bahwa jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi katanya adalah menjadi kata kuncinya adalah jika Allah di pihak kita. Jadi kata jika itu sekali lagi saya katakan bahwa bisa tidak, bisa iya. Tetapi di sini dikatakan bahwa jika Tuhan mau ada di pihak kita, adalah supaya kita selalu menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selaraskan hati dan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kalau Allah tidak bisa memihak kita? Itu karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita melanggar kehendak Tuhan. Kita tidak berada pada kehendak Tuhan. Kita tidak berada pada jalur dan rencana dari kehendak Tuhan. Itu hal yang pertama. Karena sekali lagi Allah memiliki kebenaran dan kekudusan yang tidak bisa dipaksakan untuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Sebab itu kita mesti datang kepada Tuhan, dan kita harus terus mengupayakan kerinduan hati kita untuk terus menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan itu ada di pihak kita, bukan sekedar menyertai kita. Kalau menyertai seperti yang saya katakan tadi, menjadi kerinduan Tuhan, dicari generasi dari generasi yang rindu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yang selalu memiliki kerinduan untuk memiliki satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah sebabnya dicipta kita serupa dengan teladan Allah, supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi satu hal, Allah ada di pihak kita adalah selaraskan kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Allah tidak bisa di pihak kita? Itu karena tertulis dalam kitab Yakub pasal 4 ayat yang ke-4. Mari kita membaca, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kitab Yakub pasal 4 ayat yang ke-4. Pasal yang ke-4 ayat yang ke-4. Kitab Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-4. Di sini dikatakan firman Tuhan. Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-4. Bagaimana Allah tidak bisa memihak kita? Itu karena Yakub pasal 4 ayat yang ke-4. Hal yang kedua adalah di sini dikatakan Allah tidak bisa memihak kita. Karena apa? Dalam kitab Yakub pasal 4 ayat yang ke-4 disampaikan oleh firman Tuhan di sini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Jadi hal yang kedua,
Allah tidak bisa memihak kepada kita. Tuhan tidak bisa memihak kita. Karena apa dikatakan? Kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Allah tidak mengatakan untuk kita musuh, menjadi musuh. Tidak, Tuhan tidak mengatakan demikian. Tetapi bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi bagaimana Tuhan tidak bisa memihak kita adalah karena apa? Kita mengasihi dunia ini, dan persahabatan dengan dunia menjadi musuh Allah. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan di tempat kita ini adalah jemaat yang tidak mengasihi dunia, jemaat yang mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jemaat yang sudah dipisahkan dari dunia ini untuk menjadikan hidup ini untuk Allah, hanya untuk Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya Allah itu ada di pihak kita. Satu, selaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Selaraskan selalu hidup kita. Jangan melanggar seperti bangsa Israel ketika melawan negeri Ai. Allah murka. Di situ tidak ada Tuhan di pihak bangsa Israel, dan Ai tidak bisa dikalahkan. Tetapi Yeriko, kota yang kuat dengan kubu yang kuat, bisa dikalahkan dan dihancurkan karena ada di situ Tuhan di pihak bangsa Israel. Dan pada siang hari ini, kalau Tuhan mau ada di pihak kita, yang satu, selaraskan kita dengan kehendak Tuhan. Dan hal yang kedua, jangan kita mengasihi dunia ini, karena persahabatan dengan dunia ini menjadi musuh dengan Allah. Kalau kita menjadi musuh Allah, tidak mungkin Allah ada di pihak kita. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, diperingati oleh firman Tuhan supaya jangan kita bersahabat dengan dunia ini. Sebab barang siapa yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Yang menjadi sahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Tapi saya percaya pada pagi hari ini adalah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang selalu merindukan, yang selalu tersedia hatinya bagi Tuhan, sehingga hadir di tempat ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah hasil karena kita mengasihi Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, pasti Allah ada di pihak kita. Karena barang siapa mengasihi dunia, itu menjadi musuh Allah. Tetapi saya yakin dan percaya, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang mengasihi Allah. Sebab itu, nikmatilah Tuhan ada di pihak kita, sehingga kita boleh mengalami satu kuasa, mengalami suatu pertolongan, mengalami suatu hal-hal yang ajaib dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dunia ini semakin berat, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha, dalam apapun yang sedang kita kerjakan. Kita perlu Tuhan ada di pihak kita, supaya kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, oleh karena Tuhan ada di pihak kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya Allah ada di pihak kita, adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63, di sini dikatakan, kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat yang ke-10. Kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat yang ke-10. Hal yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus.
supaya Allah ada di pihak kita. Yesaya pasal 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ia di sini ditulis dalam huruf yang besar. Berarti ia itu adalah Allah sendiri. Dikatakan menghujat Allah, diampuni. Menghujat Tuhan Yesus, diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Jadi ia sendiri, Allah sendiri yang akan menjadi musuh kita kalau kita mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapa sudah selesai menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan mendatangkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus Kristus sudah selesai menyelesaikan pekerjaan dengan mati di atas kayu salib. Tapi Roh Kudus belum selesai mengerjakan pekerjaan. Karena apa? Roh Kudus memutuskan untuk tinggal dalam hati kita. Tinggal dalam hati kita bukan untuk sekejap atau sekian waktu, tapi Roh Kudus memutuskan dirinya dan belum menyelesaikan pekerjaannya, karena dia memutuskan dirinya untuk mau hidup di dalam hidup kita. Hidup kita bukan hanya untuk tinggal dalam hidup kita, bukan hanya untuk waktu yang sementara, tapi tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk selama-lamanya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Padahal Roh Kudus adalah roh yang lembut. Dia satu pribadi. Dia satu pribadi yang lembut. Dia satu pribadi yang kudus. Mau tinggal dalam hidup kita yang selalu hidup kasar. Dikatakan dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Mari kita lihat Bapak Ibu kasih Tuhan. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Dalam kitab Efesus pasal 4, ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Hal yang kedua, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Tadi hal yang pertama adalah selaraskan kita dengan kehendak Tuhan. Karena Allah memiliki standar kebenaran dan kekudusan yang tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab sekali lagi saya katakan, Roh Tuhan yang tinggal dalam kita hanya bisa dikalahkan dengan roh kita sendiri, dengan kedagingan kita sendiri. Roh Allah yang tinggal dalam kita itu bisa dikalahkan. Iblis tidak bisa mengalahkan Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Yang bisa mengalahkan Roh Allah tinggal di dalam kita adalah diri kita sendiri. Sebab itu setiap hari kita harus mengupayakan dan bergumul, mengupayakan ada satu kerinduan untuk terus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Hal yang kedua tadi dikatakan bahwa jangan kita mengasihi dunia. Sebab kalau kita mengasihi dunia, kasih Allah tidak ada pada orang itu. Jadi untuk supaya Tuhan ada di pihak kita adalah selaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Selaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan, supaya kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal yang besar, hal yang mustahil bisa terjadi dalam hidup kita kalau Tuhan ada di pihak kita. Lalu hal yang ketiga, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Di sini dikatakan sekali lagi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Saya tidak mendukakan Roh Kudus
Kalau saya boleh sampaikan, mungkin kita mengatakan, kapan saya mendukakan Roh Kudus? Saya tidak mendukakan Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-33, 31 dikatakan di sini, segala kepahitan, mungkin ada kepahitan dalam hati kita, semua kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapa dan Yesus sangat membela Roh Kudus. Dalam kitab Nabi Yesaya tadi dikatakan, mendukakan Roh Kudus, maka ia sendiri yang menjadi musuh Allah. Ia dalam huruf besar adalah Allah. Karena Allah begitu membela Roh Kudus. Allah dan Yesus sangat membela Roh Kudus. Sebab itu dikatakan, yang menghujat Allah masih bisa diampuni, yang menghujat Yesus masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Sebab itu sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, jadikanlah bait Roh Kudus hidup kita ini, di mana Roh Kudus belum selesai menyelesaikan tugasnya. Karena apa? Dia mau tinggal dalam hidup kita buat selama-lamanya. Kalau saya boleh bayangkan Bapak Ibu, berat pekerjaan Roh Kudus untuk tetap tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Karena hidup kita penuh dengan nafsu, hidup kita penuh dengan pemberontakan. Tuhan mau bentuk, kita lawan. Kedagingan kita lemah. Tuhan mau A, maunya kita B. Tuhan maunya C, kita mau D. Selalu kita memberontak. Sebab itu, dengar-dengaran menjadi satu hal yang penting. Dengar-dengaran akan suara dari Roh Kudus. Nasihatnya, pimpinannya, tuntunannya. Jadi kita diajar oleh Tuhan untuk selalu mau dengar-dengar, supaya jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus belum menyelesaikan pekerjaan. Sekali lagi saya katakan tadi, Bapa sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya dengan mendatangkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus Kristus telah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Dia sudah mengorbankan dirinya buat kita. Tapi Roh Kudus belum selesai menyelesaikan pekerjaan. Karena dia memutuskan untuk tinggal dalam hidup kita. Bukan satu hal yang mudah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi. Pribadi yang lemah lembut, pribadi yang kudus, pribadi yang memiliki perasaan, memiliki perasaan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu di sini dikatakan bahwa buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang segala kemarahan, buang segala pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tetapi sebagai solusinya, kalau saya boleh terima, ada kasih karunia Tuhan. Di saat kita lemah, di situ aku kuat, Rasul Paulus katakan. Ada jaring pengaman dalam pergumulan kita, perjalanan iman kita jatuh bangun karena mendukakan Roh Kudus. Tetapi ada jaring kasih karunia. Kasih karunia yang memberikan satu kesempatan buat kita untuk terus kita dibawa oleh kasih karunia selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap hari dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya,
Tuhan memberikan kita satu kerelaan dalam Filipi pasal 3 ayat ke-13, tidak salah. Tuhan yang di dalam kita memberikan kemauan, Dia melakukan pekerjaannya, memberikan kerelaan, memberikan kemauan. Jadi ada Tuhan yang menopang hati kita untuk kita bisa menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan hari lepas hari, supaya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang kasar ini. Sebab itu ada pujian, jangan terus hidup kasar. Hidupmu tidak lebih dari emas 10. Sudahkah kau dengan ini benar? Jangan kita hidup kasar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita adalah roh yang lemah lembut. Roh yang kudus mau tinggal dalam hidup kita, bukan sewaktu-waktu, tetapi buat selama-lamanya. Itu bukan satu pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu diingatkan pada pagi hari ini, supaya kita selaraskan hati kita dengan Tuhan. Jaga hati kita. Saya selalu ingatkan adik saya Sefanya kalau setiap hari, jaga hati adik Sefanya, supaya hati kita menjadi tempat baik dari Roh Kudus. Dalam pelajaran tabernakel, hati kita itu terkena di peti perjanjian, di mana kehadiran Tuhan di situ. Jadi hati kita menjadi tempat kediaman oleh Roh. Roh Kudus tinggal dalam hati kita bukan untuk sementara, tetapi buat selama-lamanya. Jadi tugas Roh Kudus adalah tinggal dalam hidup kita buat selama-lamanya. Itu bukan hal yang mudah. Sebab itu sekali lagi, bahwa supaya Allah ada di pihak kita, selaraskan hati dan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Sebab jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah ada di pihak kita. Jadi Tuhan ada di pihak kita. Bukan hanya Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan ada di pihak kita. Selaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa melawan hakikatnya sendiri, kebenarannya tidak bisa dilawan. Selaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Lalu kedua, jangan kita mengasihi dunia. Saya yakin percaya jemaat di sini tidak mengasihi dunia. Hadir di tempat ini karena kerinduan yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk memuji Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, sehingga Roh Kudus yang tinggal di dalam kita disukakan, diselaraskan hidup kita dengan apa yang menjadi pimpinannya, menjadi nasihatnya, dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Sebab sekali lagi, kalau kita menyakiti Roh Kudus dengan hidup yang kasar, segala kebaikan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, fitnah, dibuang semuanya dari antara kita. Supaya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita buat selama-lamanya, sepanjang umur hidup kita, Roh Kudus bisa, hatinya bisa disenangkan, hatinya bisa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi setiap hari upayakan ada satu kerinduan, ada satu pergumulan dalam hati kita untuk selalu merindu, menyenangkan hatinya Tuhan. Saya percaya semua jemaat kita yang hadir di tempat ini adalah disertai oleh Tuhan, di pihak kita Tuhan.
sehingga kita boleh mengalami kemenangan dari hari lepas hari, dan kita menikmati apa artinya jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita. Dan selaraskan hati dan hidup kita dengan kehendak Tuhan. 1, 2, jangan mengasihi dunia ini, sebab kalau kita mengasihi dunia, kita menjadi musuh Allah. Lalu hal yang ketiga, jangan kita lukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita bukan sementara, tapi buat selama-lamanya, untuk memimpin kita. Sebab itu dengarkan nasihatnya, dengarkan tuntunannya, dengarkan pimpinannya, taat saja seperti bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan mengalahkan Yeriko. Diam, mereka diam, tidak bersuara. Berjalan keliling, mereka mengelilingi satu hari selama 6 hari. Lalu hari yang ke-7 Allah instruksikan kelilingi 7 kali dan bersorak tiup nafir, maka hancurlah negeri Yeriko, karena Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Tuhan ada di pihak Daud, sehingga mustahil untuk mengalahkan Goliat menjadi tidak mustahil, karena Tuhan ada di pihak Daud. Tuhan ada di pihak Gideon, dan dia bisa menghancurkan musuhnya yang beribu-ribu hanya dengan 300 orang. Demikian juga pada siang hari ini, kita semua selamat menikmati Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Karena Tuhan bukan hanya menyertai, tapi Dia ada di pihak kita, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Apapun yang terjadi, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada payung, ada jaring kasih karunia. Dalam pergumulan kita mungkin kita lemah, mungkin kita jatuh bangun dalam perjalanan iman kita, mungkin kita mendukakan Roh Kudus sekali waktu, karena memang hidup kita masih hidup dalam daging yang memiliki kemampuan juga untuk melawan apa yang menjadi kemauan Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tetapi Tuhan menyediakan jaring pengaman, yaitu kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya yang akan membawa kita setiap hari untuk hidup kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan, itulah yang menjadikan kita untuk selalu kuat, untuk selalu tetap tinggal dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Jaring pengaman yang Tuhan sediakan buat kita adalah kasih karunia. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, kasih karunia ada beserta dengan kita semua pada siang hari ini. Sehingga dalam pergumulan iman kita, jatuh bangun dalam bisnis, dalam usaha, kita tidak sempurna Bapak Ibu dikasih Tuhan. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan Roh Kudus yang halus, yang lemah lembut, itu yang selalu dikudukakan hari mungkin dengan tidak sengaja maupun sengaja. Tapi ada jaring kasih karunia yang Tuhan sediakan supaya kita tetap berada dalam rencana dan kehendak Tuhan hari lepas hari. Sehingga jikalau kita berada di dalam kehendak Tuhan dan kita tidak mengasihi dunia, karena kasih Allah tinggal di dalam kita. Sebagai bukti Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini karena mengasihi Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita diingatkan tidak mendukakan Roh Kudus yang tinggal memutuskan untuk tinggal di dalam hidup kita buat selama-lamanya. Dengarkan nasihatnya, dengarkan tuntunannya, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan terus mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan dari hari lepas hari.
Jadi jaring kasih karunia yang disediakan Tuhan sebagai pengaman untuk dalam pergumulan kita yang mungkin kita mendukakan Roh Kudus dengan tidak sengaja dan tidak sengaja maupun sengaja. Tapi ada jaring kasih karunia, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, untuk kita tetap tinggal dalam rencana dan kehendak. Jadi selamat kita menikmati Tuhan ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah melawan kita? Andalkan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya percaya saudara dan saya, kita semua yang hadir di sini, mengandalkan Tuhan dan diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah hasil dari kita bersekutu dengan Tuhan. Inilah hasil kita mengandalkan Tuhan. Singa muda boleh merana dan kelaparan, tapi orang yang selalu menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan kekurangan akan hal yang baik. Sebab itu andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini pesan Tuhan adalah andalkan Tuhan. Karena jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Biarlah kita menikmati hari lepas hari bersama dengan penyertaan Tuhan, dengan jaring pengaman kasih karunia. Maka kita akan terus dibawa kepada rencananya, kepada kehendaknya yang sempurna dalam hidup kita, sehingga kita boleh menikmati hari-hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Selamat kita menikmati Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Dan kita selalu mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon air yang ditanam di tepi air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman ini menjadi bagian dari saudara. Firman ini menjadi nyata dalam hidup saudara, bukan hanya disampaikan, tetapi menjadi nyata, diberkati, tidak berhenti mengeluarkan buah, selalu pada musimnya menghasilkan buah. Ini firman Tuhan bagi saudara, untuk supaya terus dapat menikmati Tuhan di pihak kita, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Dan selamat kita mendapatkan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?
itu akan menjadi bagian hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk hari lepas hari boleh menikmati Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beserta, Tuhan yang menyertai. Sebab itu yang menjadi kerinduan Tuhan terlebih dahulu dan menjadi nyata dalam hidup kita hari lepas hari. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan pengucapan syukur selalu. Tuhan ada di belakang kita, siapa lawan kita? Selamat sekali lagi kita menikmati Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita sebentar akan mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan.